Halo, saya Najla. Saya salah satu anggota dari komunitas teman baca. Saya ingin merekomendasikan satu buku yang menurut saya sangat menarik. Buku itu adalah Kejahatan dan Hukuman, karangan dari Fyodor Dostoyevsky, diterjemahkan oleh Ahmad Faisal Tarigan tahun 2001 dan diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Kenapa buku ini menarik? Karena buku ini mengkisahkan tentang seorang pembunuh yang ingin membunuh karena membuktikan teorinya sendiri yang dia tulis dalam sebuah artikel. Nah, dalam artikelnya itu dia menulis, dia mengelompokkan manusia itu dalam dua kelompok. Jadi yang pertama adalah manusia inferior dan manusia pendobrak. Manusia inferior ini dikatakan sebagai manusia-manusia yang selalu menurut dengan orang di atas, orang yang selalu harus digiring. Sedangkan kelompok pendobrak ini adalah kelompok yang biarpun dia mau membunuh orang itu tidak apa-apa karena itu untuk kepentingan semua orang gitu. Nah, melalui artikel ini akhirnya timbullah niat untuk membunuh. Jadi akhirnya dia membunuh seorang wanita tua lintah darat dengan tapak. Tapi setelah pembunuhan itu dia merasa sangat-sangat menderita. Di buku ini dijelaskan secara detail tentang penderitaannya si tokoh utamanya ini, namanya Raskolnikov. Jadi si Raskolnikov ini selalu mengigau, pergi kemana-mana dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, bertemu dengan siapa, apakah orang yang dia temui itu nyata, apakah yang barusan dia alami itu hanya halusinasi atau betulan, sampai pada akhirnya dia menyerahkan diri. Bagian yang paling menarik kedua adalah gagasan si tokoh utama bahwa melalui penderitaan itu jiwa seseorang itu bisa bebas. Jadi dia harus, setelah membunuh itu dia harus mengalami semacam gangguan jiwa. Dia merasa merasa gila gitu kan. Tapi setelah di penjara justru dia tuh merasa ketenangan yang luar biasa gitu. Karena dikatakan di situ saking melaratnya dia, baju penjaranya itu yang dipakai untuk tidur itu lebih hangat daripada baju yang dia pakai selama ini. Lalu makanan penjara yang berupa sup kubis yang ada lalat matinya itu masih lebih enak daripada makanan dia selama ini. Begitu. Buku ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mungkin ingin membaca buku-buku klasik dari Rusia, karena si Fyodor Dostoyevsky ini kan emang dari sana dan dia kurang lebih sebenarnya menceritakan pengalaman hidupnya sendiri di sini, karena bertahun-tahun setelah dia di penjara dalam kehidupan nyatanya dia menulis buku-buku yang berhubungan dengan pengalamannya selama di penjara. Jadi ketika si Dostoyevsky ini tahun sekitar 1949-an itu mengalami kemunduran mental karena habis meninggal oleh abangnya dan bapaknya dan juga ibunya gitu. Jadi setelah kejadian itu dia berkumpul dengan orang-orang, mungkin jumlahnya sekitar 30-an atau 40-an, itu mengulik tentang tentang sosialis, tentang pemberontakan yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, ternyata temennya si Dostoyevsky ini salah satunya itu adalah mata-mata militer.
makanya si Dostoyevsky ini pernah mengalami di penjara di Siberia, dan di sini juga disebutkan tentang Siberia itu pada tokoh utamanya yang dipenjara setelah dia dibunuh. Gitu sih. Sekian dari saya. Wassalam.